Ya, kembali lagi di Good Morning Indonesia. Kali ini kita sudah ada di segmen dialog dan Zaki, kamu kalau puasa itu ya dijaga makanannya. Nggak puasa aja Nggak dijaga? Karena itulah ini sebenarnya sempurnanya 1 bulan ini bagi orang-orang seperti saya nggak jaga makanan, asupan gizinya, datanglah bulan puasa itu ya. Betul, tapi seberapa tahan kita untuk menahan? Apalagi nanti kalau pas buka kita makan apa aja. Iya. Ada dawet. Jangan-jangan malah karena puasa makanan lebih dahsyat lagi gitu. Apalagi kan berbuka dengan yang manis, banyak banget yang masuk, akhirnya malah meledak. Nah ini kita butuh tenaga ahli. Saya butuh tenaga ahli. Saya juga. Seorang dokter Chandra Ningrum. Iya, Master Gizi, spesialis gizi klinik untuk membicarakan bagaimana pola makan sehat saat berpuasa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Kalau misalnya dari posenya udah slim banget ya. Udah slim, udah sehat. Tercukupi tiap hari. Udah paling tahu luar dalam. Nah dok, kalau misalnya kita berbicara masalah pola makan selama berpuasa, apa sih dok yang memang harus diperhatikan selama bulan puasa ini? Selama bulan puasa ini sebenarnya pola makannya sama seperti makan biasa, hanya perubahan jam makan sebenarnya. Kita bisa mengatur seperti makan biasa. Jadi pada dasarnya adalah cukup kalori dan cukup komposisi nutrisinya. Istilahnya kalau orang dulu bilang 4 sehat 5 sempurna. Ya sudah itu. Jadi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan jangan lupa susu. Nah itu sebaiknya dikonsumsi saat buka atau saat sahurnya dok? Dua-duanya. Sahur itu harusnya biasanya kan jangan berat-berat, nanti ngantuk atau aktivitasnya jadi berat. Sebenarnya masalah waktu itu. Jadi pada saat buka sebenarnya sudah diatur sama Allah ya. Sunnah Rasul, berbukalah dengan yang manis. Jadi sebenarnya berbuka dengan yang manis itu fungsinya adalah memberikan energi pada saluran cerna yang sudah tidak terisi lama, sekitar 14 jam ya. Nah, kemudian dengan adanya energi saluran cerna itu udah siap menerima makanan untuk makanan yang berikutnya. Jadi setelah berbuka dengan yang manis, sholat maghrib dulu, baru kemudian makan. Nah saat makan besar itu saluran cerna kita sudah siap karena sudah diberikan energi saat waktu berbuka dengan yang manis. Jadi itu memang ada maksudnya. Allah sudah mengatur seperti itu. Iya, dokter ini juga kalau kita melihat puasa, orang bilang puasa ini menyehatkan begitu. Dari selama 12 bulan itu ada 1 bulan kita harus berpuasa full selama 30 hari ini. Memang ada efek yang terjadi pada tubuh kan dok selama 30 hari kita berpuasa itu? Iya, jadi seperti tadi saya kemukakan bahwa saat buka puasa, seperti saat buka berpuasa, kita mulai mengatur pola makan sebenarnya. Ya, berbuka dulu dengan yang manis dan jumlahkan saat kita berbuka puasa itu jumlah makanan yang masuk juga diatur. Kita nggak akan kuat makan sebanyak-banyaknya. Iya kan? Mungkin pas sedang puasa siang hari sih lihat iklan, lihat ini kayaknya semuanya pengen dimakan. Habis buka teh manis sedikit juga udah cukup kayaknya kadang-kadang. Ya sudah cukup. Tapi ini banyak orang yang kadang berpuasa ini gimana sih cara mengatur pola makannya kalau misalnya punya penyakit mah dok? Ini kan 14 jam nggak makan. Nah ini kiatnya kalau untuk sahurnya ini harus apa makannya dok? Sahur seperti tadi saya bicarakan harus 4 sehat 5 sempurna untuk juga. Nggak apa-apa. Tapi jumlahnya mungkin diatur. Mungkin saat mau tidur bisa minum susu dulu, mau tidur malam. Kemudian saat bangun sahur sekitar setengah 4 bisa minum susu atau mulai makan besar. Kemudian ditutupnya juga dengan susu, buah atau buah. Itu bisa. Kalau kita melihat kebanyakan pola makan di Indonesia ini sendiri, kalau melihat dari segi gizinya apa sih dok? Maksudnya kebiasaan orang-orang Indonesia nih seperti apa sih kalau lagi puasa gitu dok? Biasanya makannya balas dendam ya. Terus gorengan ya dok kalau sore ya? Sore enaknya begitu buka yang tadi sudah diimpikan saat siang hari dimakan, harus dihadirkan di meja makan. Tapi gizinya tidak terperhatikan. Iya. Baik. Dokter biasanya kalau pembakaran ini mungkin saya salah dokter harus koreksi. Katanya pembakaran paling besar itu di siang hari. Jadi kalau kita ingin diet begitu ya, paginya makan buah atau roti saja gitu, siangnya silakan makan besar.
Karena saat siang pembakarannya paling besar kita kerja di saat itu. Sedangkan saat puasa kita tidak makan di siang hari. Pembakaran yang terjadi bagaimana dok? Apakah ini akan membuat badan kita semakin melar lagi atau bagaimana? Sebenarnya tidak ya, sebenarnya masalahnya Itu mitos ya, mitos. Tapi memang ada perlambatan metabolisme pasti karena kan kita kan asupan kita selama 14 jam tidak ada kan. Nah mau nggak mau metabolisme tubuh kita juga sedikit melambat. Caranya bagaimana supaya tetap menormalkan metabolisme tubuh, beraktivitaslah seperti biasa. Okay. Atau Jangan tapi tidur-tiduran kalau mulu gitu. nah kan biasanya kalau puasa lemes tidur. Justru diperhatikan saja kalau saat kita udah malas-malesan itu badan kita makin lemes. Jadi kita tetap harus beraktivitas seperti biasa. Tapi ada pengaruhnya nggak dok kalau misalnya selama berpuasa ini dengan setelah nanti berpuasa metabolisme kan jadi turun nih dok ya? Apa nanti akan berpengaruh pada pencernaan seperti itu? Ya sebagian orang memang ada pengaruhnya terhadap pencernaannya. Oleh karena itu kita harus sebenarnya sebaiknya kita mengonsumsi vitamin, multivitamin ya, tapi lengkap. Jadi lengkap satu produk itu A, B, C, D, E itu harus ada semua. Jadi jangan vitamin tertentu saja. Jadi hanya multivitamin sebaiknya diminum untuk menormalkan kembali metabolisme dan pengaturan makan seperti saya yang tadi bilang. Dokter, ini seperti yang dokter bilang tadi, ini hanya masalah perpindahan jam makan aja puasa ini. Jangan untuk kita langsung berpikir wah akan berat sekali sebenarnya gitu ya. Tapi juga sebenarnya ada beberapa jenis makanan dan minuman nggak dok yang harus kita hindari di bulan puasa ini yang nanti takutnya malah mengganggu ibadah kita begitu ya. Tapi kita break dulu ya Mbak ya. Kita harus tahan dulu sebentar. Nanti dijawab lagi setelah yang satu ini dokter. Ya, dan mungkin pemirsa yang ingin tanya-tanya juga kira-kira makanan ini cocok enggak kalau bulan puasa, punya penyakit apa dan segala macam bisa ditanyakan di sini di telepon interaktif kami. Dan kita masih akan kembali di Dialog Good Morning Indonesia saat lagi. Baik, pemirsa, kembali lagi di Good Morning Indonesia bersama Dr. Chandra. Panggilan sayang kita Dr. Chandra ya. Kenapa kita sayang pemirsa? Karena dokter tadi sudah memberikan banyak masukan buat kita bagaimana cara menjalani puasa dengan pola makan yang juga sehat gitu. Gizi yang baik. Kadang-kadang kita kalau misalnya buka puasa gitu cuma langsung makan gorengan, terus kemudian ngerokok. Kebiasaan buruk langsung. Tadi udah berjam-jam di balas dendam. Tahan begitu ya. Kalau perlu langsung 2 batang. Dahsyat banget. Dokter tadi terputus di pertanyaan, ada nggak jenis makanan, minuman yang kayaknya big no banget di bulan Ramadan gitu? Nggak usah lah, nggak usah. Sebenarnya nggak big no ya. Yang jelas kita makan itu tidak berlebihan. Jadi seperti soda yang jelas dihindari, pedas, asam itu kan merangsang lambung, apalagi bagi yang menderita penyakit mah. Santan dok? Santan boleh aja sih, nggak apa-apa, tapi ya hati-hati buat yang penderita kolesterol tinggi. Balik lagi. Padahal kan sebenarnya harus menurunkan kolesterol ya puasa biasanya. Program director kita juga kolesterol tinggi. Iya, tapi tunggu sebentar dok, kita akan menerima line telepon. Ada Budita di Bandung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Budita. Selamat pagi. Iya, silakan. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi. Mau tanya ke dokter, boleh? Boleh, silakan. Iya, dok, saya mau tanya. Saya kan sekarang terbiasa makan kentang rebus. Jadi saya tidak makan nasi, saya hanya makan kentang rebus. Itu gimana dok untuk puasa ini dok? Bu Dita, kenapa makan kentang rebus? Mungkin ada penyakit tertentu, riwayat tertentu gitu, diabetes atau gimana? Sih, dok, cuma atau lagi diet? Aja nurun berat badan. Okay. Jadi saya mengganti nasi putih, saya ganti ke kentang rebus dok. Selain kentang apa Ibu? Mungkin kentang dicampur apa seperti itu? Kentang rebus ya biasa kayak orang makan steak aja lah, nanti pepes-pepesan, terus Kentang menjadi pengganti nasi ya Ibu ya? Proteinnya Bu? Proteinnya nanti pepes tahu, pepes ayam, tahu ya? atau daging dibakar. Oke.
gitu. Oke. Ini bisa jadi tips makanan buat saya loh Ibu Dita. Tapi kalau untuk kan nggak terbiasa sahurnya itu dok. Nah kira-kira itu mengganggu nanti ke puasanya dok. Oke. Ya. Baik, Bu Baik, Dita. terima kasih Ibu. Iya. Iya. Terima kasih Bu Dita di Bandung. Sebenarnya untuk pengganti nasi bisa macam-macam. Salah satunya yang Ibu Dita biasa konsumsi yaitu kentang. Itu bisa untuk menggantikan nasi. Kayak mashed potato gitu. Ya, tidak apa-apa sebenarnya. Kemudian kalau makan sahur sebaiknya dilakukan karena resikonya asupan energi kita berkurang. Efeknya apa biasanya? Yang paling sering terjadi adalah jatuh sakit. Kalau sering tidak sahur. Jadi walaupun sedikit tetaplah untuk bersahur. Dan di jam sahur ya dok ya? Di Ada jam orang sahur. yang saya memilih sahur jam 10 malam. Ya. Supaya besok pagi kerjanya nggak terganggu tidurnya bisa seperti itu. Itu juga sebaiknya. Itu juga sebaiknya tidak dilakukan. Oke. Karena memang sudah diatur puasa itu maksimal 14 sampai 15 jam ya. Lebih dari itu akan mengganggu metabolisme tubuh. Oke. Baik. Ada penelpon berikutnya, ada Bu Ina di Depok. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Ina. Pagi, Mbak. Ini mau nanya. Iya. Pagi, Dok. Pagi. Saya kan hamil 5 bulan nih. Bagaimana Ibu? Bagaimana Bu? Agak lebih keras Saya Ibu. sedang hamil Iya. 5 bulan. Nah, kemarin saya konsultan ke dokter. Nah, terus dokter itu menyarankan saya tidak puasa gitu loh. Oke. Halo? Iya. Ya. Nah, gitu. Terus tapi saya ingin puasa, Dok. Gimana tuh, Dok? Oke. Baik. Itu Baik. saja Ibu Ina. Iya, makasih ya, Dok ya. Makasih, Mbak. Ya. Terima kasih Bu Ina. Jadi sebaiknya memang yang mengetahui benar kondisi fisik ibu adalah dokter spesialis kandungan. Jika kondisi ibu fit, berat badan ibu dalam batas normal, jadi tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk, itu bisa dijalankan asal ibu mengikuti pola makan yang baik, yang seperti saya bicarakan tadi sebelumnya. Tetapi jika dokter spesialis kandungannya mengatakan tidak berpuasa, lebih baik ibu mengikutinya karena yang benar-benar mengetahui kondisi fisik ibu adalah dokter spesialis kandungan. Jangan memaksakan ya. Jangan memaksakan, tetapi pada dasarnya jika kondisi fisik ibu bagus, berat badan ibu cukup baik dan perkembangan janin baik, sebenarnya tidak apa-apa asal mengikuti pola makan yang benar. Nah, kalau sahur puasa ini kalau untuk yang hamil itu mungkin ada yang harus diperhatikan lagi dong makanannya? Mungkin ada tambahan kalori ya. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil itu Makannya ekstra lebih makannya banyak mungkin agak ekstra lebih banyak. Mungkin sebenarnya kalau seperti yang biasa buka makan minum 1 gelas, setelah maghrib kita makan besar, kemudian setelah terawih kita makan kecil. Nah mungkin setelah terawih bisa ditambah makanannya 1 porsi lagi. Dengan catatan jangan dipaksakan. Jangan Dan dipaksa, satu ya. lagi minum air putih yang banyak, karena yang Tetap paling ya, sering 8 liter. terjadi 8 mungkin gelas? ya 8 gelas lah, diusahakan Tadi 8 gelas. Baik. Dokter ini juga menyambung seperti kata Ibu Ina tadi ya, kan Ibu Ina sedang hamil begitu. Tapi kalau ibu-ibu yang menyusui bagaimana dok di bulan puasa ini? Ibu-ibu menyusui juga tergantung, karena ada yang memang adaptasi terutama pada cairan ya, adaptasi cairannya bagus, jadi saat menyusui puasa dia produksi ASI-nya bagus, tetap bagus, oke nggak apa-apa. Tapi kalau produksi ASI-nya mulai terlihat sedikit, lebih baik diberhentikan. Oke. Tahu adaptasi dengan cairan bagus ini Produksi ASI, dari produksi ASI? iya, Banyak atau enggak? banyak atau tidak. Oke. Terus kalau untuk ini yang hamil, kemudian kalau untuk yang diet dok, Sedang diet gimana? gitu ya? Dan diet gitu gimana dok? Yang sedang diet, Apakah pagi itu sahurnya nggak usah banyak-banyak agar nanti pembakaran kalorinya siang itu lebih ini, atau mungkin Sebenarnya- lebih menghindari pas saat buka makannya jangan terlalu banyak? biasanya saat buka ya, yang Iya. yang berbahaya itu untuk orang diet. Jadi sebenarnya kita atur Benar-benar lepas seperti itu. kendali. Jadi Benar-benar sahurnya lepas. banyak, bukanya nggak usah gitu dok? Sebenarnya sahur Buah aja, saat buka kan berbukalah dengan yang manis. Pilihlah makanan manis yang berserat tinggi seperti buah.
Oke. Ya, seperti buah bisa dikonsumsi, entah itu jeruk atau apel, manis juga kan. Nah, Iya. untuk yang berdiet bisa dikonsumsi. Mungkin supaya nggak lepas kendali saat berbuka, lihat dulu foto Dokter Chandra. Iya. Jadi apa-apa yang dokter sampaikan teringat lagi sekarang. Kita masih akan bahas lagi ya, Iya. Maya, Oke. dokter, mengenai pola makan saat berpuasa ini. Tapi kita break dulu sebentar. Tetap bersama kami di Good Morning Indonesia. Ya, kita kembali lagi di Good Morning Indonesia, masih membahas soal gizi dan juga pola makan yang benar dan juga sehat saat berpuasa. Kalau tadi kita sudah membicarakan bagaimana tips agar yang diet juga berhasil, yang mungkin ada sedang hamil atau juga menyusui. Menyusui. Nah, kira-kira dok, kalau misalnya untuk vitamin, multivitamin seperti itu, kita mengkonsumsinya saat buka atau malamnya sebelum tidur ataukah saat sahur dok? Lebih baik setelah makan besar ya, saat buka. Mhm. Saat buka, karena di situ hormon-hormon pembentukan juga bekerja lebih baik di Saat malam buka, hari. jadi sebelum Ya, makan. setelah makan, Setelah makan besar. setelah makan besar. Ya, setelah makan besar, konsumsilah vitamin, tapi multivitamin ya. Oke. Nah ini juga yang jadi masalah, Zak. Kadang kan kita kalau misalnya buka, habis itu minum teh sebentar sholat maghrib, habis itu kita nggak langsung makan dok. Kadang-kadang tarawih dulu atau apa, terus makannya habis tarawih atau malam kayak gitu. Itu gimana dok? Nggak apa-apa atau sebaiknya Sebaiknya agak sih lebih langsung agak lebih makan? awal. Jadi setelah sholat maghrib lah sebaiknya untuk makan besar. Karena emang ada anjuran dari Rasul juga kan, Iya. disegerakan berbuka. Ya. Disegerakan berbuka, kemudian berbukalah dengan yang manis, Iya. sholat maghrib baru makan besar. Benar semua yang diajarin. Iya, Baik. itu sudah diatur. Baik, dokter, ini banyak orang berpikir kalau puasa itu nanti takutnya sakit gitu. Tapi sebenarnya butuh juga lah pendapat dari seorang dokter yang mengatakan bahwa justru puasa itu menyehatkan gitu. Karena secara kliniknya, secara medisnya begitu. Bagaimana dok? Ya itu seperti saya bicarakan tadi, bahwa sebenarnya yang menyehatkan dari puasa itu adalah kita belajar mengatur asupan makanan. Kalau untuk orang diet, belajar menahan hawa nafsu. Jadi benar semua kan itu, belajar menahan hawa nafsu. Diharapkan setelah berpuasa itu kita bisa mengatur pola makan dengan lebih baik. Oke. Nah ini juga dok, apakah selama berpuasa kita boleh berolahraga dok? Atau malah justru dianjurkan dok? Boleh berolahraga, tapi mungkin jenisnya jangan yang terlalu berat ya. Memang mungkin low medium impact cukup lah, benturan ringan sampai sedang cukup. Latihan boxingnya dikurangin dulu Maya. Iya, karena itu akan memicu itu ya, pengeluaran cairan juga jadi lebih tinggi ya, memicu lapar juga. Jadi sebaiknya sampai medium impact aja masih bisa ditoleransi. Oke, tetap harus olahraga juga jangan ditinggalkan begitu Iya. ya. Berarti mungkin dokter masih ada tips-tips lainnya untuk kita persiapan bagi yang akan puasa esok hari gitu dok? Oh ya, kalau untuk sayuran gitu di pagi hari juga nggak terlalu berat ya dok ya? Tidak, malahan bagus karena dia seratnya tinggi. Dengan begitu bisa menahan lapar lebih lama. Contoh makanan yang mungkin kalau sahur, ini sahur itu kadang-kadang menjadi dilema gitu dok. Karena terlalu pagi banget, mau makan agak berat, nasi Belum itu juga selera belum banget selera gitu. banget gitu. Sebaiknya makanan seperti apa sih dok contohnya? Contohnya nasi, kemudian dengan lauknya dan sayur. Kalau bisa lauknya nggak digoreng karena itu akan menimbulkan mual juga ya. Karena ada perlambatan pengosongan lambung kalau makanan berlemak. Telur mata sapi gitu nggak boleh ya dok ya? Tumis Biasanya itu masih kan oke. paling gampang kan? Telur mata Goreng sapi masih telur. oke. Tapi bangsanya ayam goreng yang digoreng lebih baik dimasak dengan cara lain lah. Ditumis boleh nggak apa-apa. Jadi kan minyaknya lebih sedikit. Kalau mie terlalu berat ya dok? Mie ada Mie yang instan? tidak tahan juga. Biasanya mie kan paling gampang juga tapi kalau dia sahur. penyerapannya lebih cepat lapar jadinya. Oh, cepat nanti. lapar. Iya. Oke. Jadi kemudian sayuran, sayuran dipilih sayuran hijau yang seratnya lumayan tinggi. Jadi saya rasa untuk ditumis lebih enak ya daripada yang berkuah kalau pada saat sahur. Oke. Baik, dokter, ini kalau kita combine, kita rapel gitu dari awal segmen tadi sampai sekarang gitu, kalau 1 sampai 5 apa-apa saja yang kita persiapkan dok? Katanya orang-orang yang persiapannya bagus
akan menjadi pemenang, makanya menuju kemenangan itu kan. Kita siapkan diri apa saja dok? Tips dari Dokter Chandra. Yang jelas untuk berpuasa, siapkan diri Anda untuk tetap makan dengan cukup kalori. Jadi istilahnya 4 sehat 5 sempurna itu tetap harus Itu yang paling dilakukan. penting, pertama ya dok ya. Ya, kemudian beraktivitas fisik seperti biasa, tidak perlu dikurangi ya, kecuali kalau olahraga berat itu lebih baik dikurangi ya. Kemudian yang ketiga adalah tetaplah sahur pada jam waktunya. Di saat sahur Di itu saat ya. sahur Jangan, itu. Jadi jangan Jangan lebih takut dulu. nggak Ya. bangun gitu. Apalagi sahurnya jam atau 6 pagi tidak ya. sahur. Sahur jam 7, jam 8 itu jangan. Oke, iya. Mungkin Baik. itu aja. Itu yang paling utama ya dok. Kemudian mungkin untuk tahan lapar ya makanlah makan berserat ya. Oke. Tapi Seperti kalau untuk sayur. buah-buahan ada yang harus dihindari nggak dok? Mungkin yang merangsang lambung ya. Seperti ada beberapa yang tidak kuat seperti pisang juga itu juga. Habis berbuka makan durian gitu gimana dok? merangsang. Nah, Boleh udah kalau siap-siap kuat. kayaknya. Oh boleh kalau itu juga merangsang lambung kan. Oke. Jadi lebih baik dihindari, atau kalau mau makan durian ya habis makan besar ya mungkin, jadi lambung sudah terisi baru makan durian, nggak usah banyak, jadi jangan makan berlebihan lah istilahnya. Oke. Baik, itu Jangan dia. berlebihan. Intinya itu Jangan berlebih-lebihan. terkontrol dan dikendalikan. Baik dokter, terima kasih untuk tipsnya hari ini. Sama-sama. Nanti juga bagi pemirsa yang ingin konsultasi langsung ke Dokter Chandra, boleh ketemu di mana kira-kira ya dok ya? Bisa di Rumah Sakit Sumber Waras, Oke. kemudian bisa di Klinik The Slimmers di Jatiwaringin Pondok Gede. Atau Oke. untuk lebih lanjutnya lagi Yang mungkin lebih gampangnya. di www.meddokter.com juga nanti Boleh ya. bisa Bisa nanya konsultasi alamat, online. bisa Bisa. konsultasi, bisa segala Silakan. macam bisa. Terima Oke, kasih dokter. Terima kasih dokter Ya, Chandra atas kehadiran terima di sini. kasih. Banyak sekali Sama-sama. tips yang bisa bermanfaat untuk nanti kita selama 30 hari berpuasa. Iya, itu Iya. dia, mengatur pola makan, jangan berlebih-lebihan, dan semoga banget orang kalau mau tahun baru ada istilahnya apa namanya, bikin satu janji itu. Menjelang tahun baru dia bikin janji tahun depan akan begini. Oh, iya, iya. Nah, kadang-kadang kalau pas puasa kita juga janji semoga ntar kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelum Oke. puasa itu bisa hilang. Itu juga harapan kita semua. Iya, dan kita juga mengucapkan selamat berpuasa Ya. untuk semua pemirsa Good Morning Indonesia. Besok pagi, malam hari ini kita udah mulai melaksanakan sholat tarawih ya. Betul Yang sekali. melaksanakan ya, dan kita menghormati semuanya yang berpuasa. Ya, kalau misalnya ada yang makan di sampingnya agak-agak menyingkir dikit biar nggak ganggu. Iya, Maya tuh, jangan ya Maya. Oke, dan demikian dialog Good Morning Indonesia di pagi hari ini, dan kita kembali lagi besok di waktu yang sama dengan tema yang menarik lainnya. Dan saya Maya Intan. Saya Zaki Hussein, selamat beraktivitas, sampai jumpa.